kita semakin bangga dengan diri kita, ya. Bangga, saya kira ini yang paling penting, kita bangga sebagai orang Nias karena kekayaan budaya kita. Dan dengan ada rasa bangga, maka kita berani juga memburu, ya. Dan kita melihat memburu itu atau hanya tinggal diskusi saja. Terusnya kalau memburu, ya, berburu itu yaitu ada tantangan, ya. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Apakah kita takut dengan tantangan itu atau tidak? Maka pada kesempatan ini kami sebagai ketua yayasan bangga dengan kehadiran saudara-saudari di sini. Saudara-saudari di sinilah yang memberikan semangat bagi kami dan juga bagi kita semua untuk memburu, ya, memburu pusaka leluhur kita itu. Kita membuat semua itu nanti tidak benda mati, tetapi dia sungguh berbicara. Itu kita mengenang masa lalu dan kita akan lihat apa dampak, apa efeknya untuk saat ini. Dan melalui ini juga kita diharapkan kita semakin bersaudara. Ya, itu yang paling. Kita semakin bersaudara, kita semakin bersatu. Yang lain, budaya akan mempersatu kita. Bukan membuat kita menjadi terpisah atau ada geto-geto di antara kita, tapi justru membuat kita semakin bersatu. Atas nama seluruh pengurus yayasan, kami mengucapkan kepada kita semua selamat mengikuti diskusi memburu pusaka leluhur Nias di Museum Saksoni Jerman dan di negara Eropa lainnya. Saya tidak perlu berpanjang lagi. Sekarang secara resmi saya akan membuka ruang diskusi ini dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kita masuk pada diskusi dan ini kami serahkan secara resmi kepada moderator. Dan sebelum di depan ini moderatornya, perlu kami memperkenalkan siapa moderator. Beliau adalah Pastor Wow OFMK sebagai Sekretaris Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias sekaligus sebagai Sekretaris Yayasan Pusaka Nias. Kepada Pastor kami serahkan selanjutnya acara ini untuk dipandu. Baik, terima kasih kepada Bapak Amaldu sebagai MC yang telah memberikan kepada kami memandu acara ini selanjutnya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam diskusi ini. Dan diskusi kita kali ini bertemakan memburu pusaka leluhur Nias di Museum Saksoni Jerman dan negara Eropa lainnya. Materi sudah disiapkan oleh Bapak Amapristin Duha, yang mana dalam materi ini nanti kita akan diberikan informasi beberapa hal penting menyangkut pusaka-pusaka Nias yang ada di negara asing. Bagaimana tanggapan kita akan pusaka kita yang ada di negara asing itu? Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Museum tadi, mengatakan bahwa budaya kita adalah identitas kita. Jika identitas kita berada di tempat lain, apa tanggapan kita? Inilah diskusi, dan marilah kita ikuti seluruh rangkaian acara ini, terlebih pada materi yang akan disampaikan oleh Amapristin Duha. Dan dalam akhir diskusi nanti kita akan diminta
dalam akhir materi nanti kita akan diminta berdiskusi dengan beberapa pertanyaan panduan dari narasumber kita. Nanti pada tahap selanjutnya kita akan sesudah materi dipaparkan, kita akan mendengarkan atau membaca pertanyaan panduan dari narasumber dan kemudian kita menanggapinya. Nanti kita akan menanggapi dalam beberapa termin dan selanjutnya kita akan menyimpulkannya hasil diskusi kita yang akan kita sampaikan nantinya. Untuk selanjutnya kami serahkan waktu ini kepada narasumber kami, Bapak Natana Widuha, untuk menyampaikan materi ini. Baik, sedikit sedang dalam persiapan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita boleh rileks, boleh tidak begitu tegang, boleh saja rileks. Kalau pembawa acaranya rileks, tapi jangan pendengarnya menjadi rileks, boleh santai saja. Karena apa yang akan kita bahas ini merupakan identitas kita, budaya kita sendiri. Maka budaya kita itu sendirilah kita bawa juga dalam diskusi kita ini. Barangkali ada hal yang baru kita temukan di tempat ini pada materi ini, dan mungkin juga melalui ini pun nantinya kita mampu mengatakan harus kita buruk, atau juga jangan-jangan sudahlah di sana sajalah itu, biarlah itu di sana. Bagaimana kita akan bisa dengarkan materi ini. Baik, Bapak Ibu, ini program berbahagia bagi kami karena Museum Pusaka Nias berulang tahun 28. Museum Pusaka Nias kita yang kita punya dan seperti dikatakan tadi oleh Pastor Ketua Yayasan, ini momen spesial. Sebelum saya memulai materi ini ada masalah teknis sendiri, rupanya barang-barang teknologi ini juga harus ditentukan oleh manusia. Sekalipun lebih banyak teknologi itu, rupanya yang menentukannya adalah manusia, bukan barangnya. Sedang diatur meminta bantuan cepat supaya ini bisa jalan. Ya. Pertama, fatwa magunege Pak di alam lawami so di apogelas pada meja fatwa punah. Sebelum ada berno alam no tanwi so pernah pastor kebayasan itu semua para pimpinan universitas yang hadir mewakili kelompok-kelompok pemuda, saya sebut satu persatu. Lalu dari media saya juga tidak sebutkan satu persatu, ada dari TV, bukan TV nomor 1 ya, TV One, ada dari TVRI nomor 1, dan dari media yang lain, RRI, dan juga teman-teman yang lain yang selama ini juga memberikan perhatian untuk Museum Pusaka Nias yang datang pada sore hari ini. Ada PPN, ada Gamki, ada lagi yang saya tidak sebut tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu, wa itafemu yahoo. Sekali kita perkenalkan salam museum sekali kita. Danya saya buat olah tato hudu baik sempurna. Saya belum kita ya. Salam museum di hatiku. Ya biasanya ya. Tapi ini khusus Museum Pusaka Nias Alam itu museum secara nasional di Indonesia. Kalau kita sebut biasanya salah museum, orang menyebut museum di hatiku. Untuk Museum Pusaka Nias mulai tahun ini kita katakan ada harapan baru karena ketua yayasan yang baru, sekretariat yayasan yang baru juga. Kalau kita sebut Museum Pusaka Nias, kita mengatakan maju, unggul, mencerdaskan, mampu beritahu. Nah, dia kan kita tak Museum Pusaka Nias maju, unggul, mencerdaskan, Oke. Pas kita mengatakan tadi humor tahu langsung soalnya manusia. Pak teman-teman, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pastor dan juga teman-teman yang lain, tema diskusi kita sore ini memburu pusaka leluhur Nias yang ada
di Saksoni. Saksoni itu wilayah atau provinsi lah di Jerman itu, dan juga negara-negara Eropa lainnya. Nanti kita lihat apa pusaka leluhur yang di sana. Itu Bapak Ibu, kalau ya di Saksoni Jerman, ini kita ambil contoh kasus saja. Sering sekali kami ditanya di sini, wah ini aslikah atau tidak? Seberapa banyak pusaka nenek moyang kita yang ada di museum? Seberapa banyak? Di umur yang 28 tahun sampai sekarang, kita punya di Museum Pusaka Nias itu 6.700 pusaka leluhur, pusaka budaya khususnya ya. Pusaka budaya itu berarti dari peninggalan manusia. Pusaka budaya leluhur itu 6.700. Itu yang ada di sini di Museum Pusaka Nias. Yang ada di luar negeri jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kita ambil contohnya yang ada di Museum di Saksoni, itu ada dua museum yang besar di situ, Dresden dan Leipzig di Saksoni itu. Dan mereka punya, Bapak Ibu, banyak sekali. Itu ada 200. Nanti kita lihat apa saja yang mereka punya. Kalau yang di atas ini sedikit sensitif isunya, taruh gambarnya. Kami bicara pusaka leluhur langsung ke Gejatua dan Baso di Nadu Jatua. Gejatua apa? Adu Jatua. Nah, saya sebelum masuk sana tadi kita sebut Museum Saksoni, dan saya sudah mengatakan bahwa berapa pusaka leluhur kita yang ada di Museum Pusaka Nias itu ada 6.700. Di negara lain banyak. Sepintas kita harus juga melihat apa Museum Pusaka Nias ini, biar semakin lama dekat juga di hati dan semakin dicintai. Jadi inilah yang kita miliki 6.700 yang dikumpulkan oleh Pastor Yohanes. Pasti Bapak Ibu saudara sekalian banyak yang mengenalnya, mungkin ada juga yang kenal. Saya sudah undang kemarin itu datang, tapi ya karena mungkin alasan tertentu juga belum hadir saya lihat sore ini. Museum kita ini mulai beroperasi tahun 1975 pas 95 pas Hari Pahlawan kemarin, sama Hari Pahlawan. Jadi museum kita juga seperti menjadi pahlawan untuk kebudayaan kita. Dan apa yang mau dikomunikasikan di sini, apa yang mau diusahakan itu agar kebudayaan kita itu tidak hilang, terlestarikan dan semakin melebar. Bukan hanya kebudayaan itu sendiri, bukan hanya pusaka budaya, tapi pusaka alam dan pusaka sarjana juga. Pusaka alam itu seperti kita lihat pohon-pohon yang ada di museum, kita lihat juga satwa yang ada di museum, kita lihat juga gabungan-gabungan itu. Jadi bukan hanya pusaka budaya, juga pusaka lainnya. Walaupun dia yang mendirikan Pastor Yohanes tadi itu pastor anggota untuk Kapusin, yang pimpinannya juga ada di sini, Pastor Dio tadi. Kapusin itu mungkin asing bagi saudara-saudara. Apa itu Kapusin? Siapa yang penasaran nanti bisa ditanya Pastor Dio. Siapa tahu mau menjadi anggota Kapusin juga. Jadi itu Kapusin satu komunikasi atau ordo atau tarekat yang para pastor. Jadi dia anggota itu, dan oleh karena jasanya juga pastor ini, dia mendapatkan beberapa kali secara nasional. Jadi kami tidak banyak itu supaya kenal saja, kita tidak lupa pada sejarahnya. Nah sekarang ada perubahan sedikit, karena pastor sudah lama, kemudian ada bulan ini ya, bulan Oktober ada perubahan.
Kalau dulu kita kenal Pastor Anies itu sebagai ketua yayasan, sekarang ketua yayasannya itu Pastor Rio. Tapi ada bagian yang di atas itu lagi, yang disebut Badan Pembina. Jadi itu Badan Pembina itu ada Pastor Pius, ada Pastor Robert, ada Pastor Cornel, itu Badan Pembina. Lalu itu ada pengawas kita juga di sini, ada Pastor Alex, ada Pastor termasuk Pastor Johannes, dan ditambah dengan yang lain Adrianus, Aro, Jibul, dan Tapak Wo. Ini dari masyarakat kita juga. Nah, di yayasan kita yang langsung berhubungan dengan museum itu tadi Pastor Rio, ketua yayasan. Lalu wakil ketuanya itu Pastor Gregory Paul, lebih dikenal. Tidak ditahu pembaginya, tapi lebih dikenal Gregory Paul itu Vicje, wakil uskup dari sekarang. Yang sekretaris yang tadi Pastor Martin, yang tadi moderator kita. Lalu wakil sekretaris Ibu Martahani Matonda dan bendahara Bruder Sewajar Sihura. Anggota yang lain itu Franciscus Jai, Mario Otomus Jebua, dan Bapak Pendeta Tony, termasuk pengurus yayasan kita yang baru. Supaya kita kenal saja, karena kita berhubungan nanti dengan pusaka, mereka yang harus membuat kebijakan untuk itu. Tentu Bapak Ibu kita sudah tahu apa itu museum, saya tidak mau jelaskan itu. Hanya saya mau perkenalkan sedikit supaya kita sama-sama tahu apa saja yang kita kerjakan di yayasan ini atau di museum ini. Inti dari kegiatan kita. Jangan-jangan tadi kita memburu pusaka leluhur itu bukan bagian dari kegiatan kita. Jadi pertama, yang inti dari kegiatan utama kita ini dan selalu terus setiap hari adalah sebagai sebuah museum itu melakukan pameran. Pameran itu cara untuk mengedukasi dan mengkomunikasikan apa yang ada di museum. Kedua juga melakukan pendidikan peningkatan pemahaman budaya, mengoleksi seperti tadi dan merawat 6.700 yang sudah ada koleksi kita. Itu benar-benar pusaka. Kemudian memelihara dan membudidayakan tanaman obat dan juga flora fauna yang ada di kompleks kita ini. Dan berbagai alasan, ada nanti alasan-alasan mengapa sebagai pusaka Polonias. Lalu yang merawat fauna itu, satwa liar itu khususnya karena telah menjadi isu ikon Pulau Nias, tapi Manggilnya sudah tidak ada lagi di hutan. Beberapa kali kita bikin diskusi dengan para teman-teman yang muda-muda yang dulu juga dengan Pak TV1 dan TVRI juga kita tamplang isunya begitu. Jadi kita mengusahakan supaya Manggil Pulau Nias. Berikutnya penelitian, merehabilitasi rumah-rumah adat, melakukan promosi terhadap Pulau Nias sebagai pulau wisata, dan juga ada sanggar kita di sini yang lainnya juga perpustakaan. Jadi itu yang kegiatan utama kita di Museum Pusaka Nias. Bapak Ibu, ini sekedar memperlihatkan foto-foto para pengurus saja supaya nanti kalau bertemu tidak asing. Ya, yang baru, kalau selama ini Pastor Anies yang diketahui banyak dan ini pengurus yang baru. Nah, ini pengurus kunci istilahnya. Toh biasanya kita pegang Pastor Tion dan paling atas itu ketua badan pembina dan ketua yayasan. Pastor Tion tidak hadir, Pastor Pius tidak hadir, yang ada ketua yayasan saja. Ketua Badan Pengurus CPN yaitu Pastor Tion. Sekarang kita fokus ke museum di apa? Koleksinya di Saxony. Bapak Ibu, mengapa ini penting kita diskusikan? Selama ini kita di Museum Pusaka Nias dan Yayasan Pusaka Nias kita seperti memburu atau mengumpulkan pusaka leluhur itu sepertinya berguna sekali. Ada pertanyaan reflektif. Kami bilang, jangan-jangan kita ini seperti orang gila, di mata orang lain ini tidak perlu. Apakah perlu atau tidak kan? Orang sudah meninggalkan sesuatu yang besar, tapi kita terus memelihara, mengoleksi.
seperti tadi 6.700 kan yang ada di sini. Lalu yang ada di seberang yang paling kita tahu barang antik, lalu harganya mahal. Kan itu saja. Wah, ada barang antik, ada barang usaha, itu mahal katanya. Kalau dijual miliar-miliaran, sebuah Figa Naga miliar-miliaran, sebuah Gucci miliar-miliaran, satu pedang yang macam-macam, isinya katanya cerita di baliknya ada sekali tarik lalu gila terjadi si ubu banua macam-macam gitu. Lalu harganya menjadi besar sekali. Apakah hanya sebatas ini? Nah, itu lebih banyak di seberang daripada di luar negeri daripada yang ada di sini. Kita kembali ke Saxony, itu di Jerman, itu ada 200 dan itu sudah sampai di sana pada tahun 1800-an di Jerman. Hampir 2 abad yang lalu. Jadi kita kelengkapan itu kita bukan koleksi ke situ dan koleksi itu sekarang masih ada. Saudara kita, di mana saudara kita Fauzi Sekilaya yang ada di sana, kita sudah kirim untuk melihat dan juga sekaligus bagaimana ya melengkapi data-datanya. Jangan-jangan yang mereka informasikan tentang koleksi itu tidak menyangkutnya selama. Sekaligus juga bagaimana supaya koleksi ini, apakah ada kemungkinan kita kembalikan? Itu masih diskusi sampai saat ini. Nah, kita pikirkan, Bapak Ibu, apakah itu perlu atau tidak? Kami mau dengarkan. Jangan-jangan kami hanya mengatakan saja kami, wah yang kami lakukan itu bagus atau tidak. Kita harus dengarkan, karena ini milik kita bersama. Pusaka leluhur kita, bukan pusaka leluhur kami. Jadi ada 200. Di Leipzig 117 dan di Dresden itu ada 83 koleksi. Pada saat perang kedua ada 4 yang hilang menurut informasi dari mereka itu, dan masih ada sampai sekarang. Pada saat ini kita lagi diskusi ini, mereka ikut. Itu Ibu Petra Martin yang ada di situ dan unsur-unsur lain, mereka juga baik mengikuti diskusi ini. Mereka mendengarkan suara kita. Demikian juga dari Singapura, karena ada anak angkat Peterson, itu DNKP tidak asing dengan Peterson, itu Rolf Peterson yang dia punya koleksi atau pusaka leluhurnya siap. Mau kita kembalikan di sini dengan meminta anaknya yang sekarang masih ada supaya dikembalikan. Dan almarhum itu Peterson sudah meninggal bulan Agustus. Dan koleksinya itu sudah dinyatakan kembalikan kepada kita, sudah ada dokumennya sebagian, nanti tinggal kita urus lagi karena di Kementerian Kebudayaan dan Bea Cukai, itu panjang proses pengurusannya. Nah, mereka ikut diskusi ini, mereka mendengarkan juga dari kita, apakah itu berarti bagi kita atau tidak, apakah itu bermanfaat atau tidak. Jadi kita juga dengan yang lain-lain, mereka itu pada diskusi ini. Ini salah satu contoh koleksi kita yang ada, koleksi pusaka leluhur yang ada di Saxony. Ada 3 patung leluhur dan kita tidak punya jenis patung ini. Apa yang kurangnya kalau kita jeli? Bapak Ibu, kita tidak punya lagi yang punya bambu seperti ini. Ada bambu seperti ini. Yang paling kita punya patung leluhur tapi tidak ada lagi seperti ini. Kalau kita tanya mengapa itu ada, baru 1 koleksi, kita bisa jawab itu tidak leluhur yang dari belakang. Kalau dia mengatakan alai kau aku diberi asing hadiah no'olifu aminrau, itu patung leluhur yang dibuat setelah leluhur atau orang tua meninggal. Dan 1 patung ini
kita bisa melihat betapa banyak cerita tentang kehidupan leluhur kita. Apa itu? Baru tadi ada yang mengatakan itu tempat persembahan. Sekarang kita yang muda-muda inilah kita bilang itu lebih persembahan atau beede atau lebih. Itu dulu bukan tempat persembahan luar, tetapi ketika orang tua sudah meninggal, bapak ibu, lalu dibuat patung. 3 hari, 4 hari, 5 hari setelah meninggal orang tua itu, melalui nosomia. Nosomia. Apa itu? Kemudian mereka sebut meke. Itu ada nama-nama yang lain. Ada yang mengatakan di negara fetu di sini. Mereka sebut bukan meke sama kata fetu. Di tempat di mana dia dikuburkan, apa saja binatang yang keluar dari situ yang kecil, katanya seperti serangga, ada yang mengatakan seperti ya tidak bisa dijelaskan juga. Kemudian saya tanya apakah pernah mereka tangkap dan bagaimana modelnya? Ya ada yang mengatakan seperti itu, ada bunyi-bunyi dia. Nah, lalu dianggap itulah jiwa atau roh atau noso dari orang tua itu, mereka taruh di bambu ini dan mereka ikatkan pada patung leluhur ini. Mengapa? Lamanya kerabahnya setengah dan digomo. Kalau ada patung di depan rumah, misalnya Bowe di Omia, disebut Sahuba ya, Sahuba itu berarti orang yang sudah tua. Hijana mau bulu diso. Apa artinya? Bapak dan seperti tidak mati, patung sudah meninggal, masih ada. Nah, ini patung itu dia masih hidup. Dan di dalam bambu inilah tadi dikasih binatang yang kecil itu yang disebut meke. Saya tanya mereka, waktu kalian ambil ini masih ada meke-mekenya di dalam. Saya penasaran soal meke karena saya anak zaman awal. Saya tidak tahu lagi meke itu kan. Mereka bilang tidak ada lagi meke. Karena itu penting, wujud dari roh dari leluhur itu yang dari kuburan. Nah itu kita tidak tahu lagi. Dan kemudian mereka taruh itu di rumah. Segala sesuatu yang mereka inginkan dari leluhur, orang yang sudah meninggal, mereka datang minta situ. Karena patung itu bukanlah patung yang mati, adu jatua, bukanlah sekedar patung, tetapi leluhur itu sendiri atau orang tua itu sendiri, seibarat yang diceritakan bule dede atau tede nama dahia si pemuai rumah ke Raunia. Cerita itu dulu dengan leluhurnya. Jadi itu tidak sesuatu yang mati, baru satu itu. Jadi banyak sekali tentang cerita kehidupan nenek moyang kita pada patung ini. Itu ada di sana. Bukan hanya patung, tadi ada gambar orang itu kan, sudah ada di sana. Nah, di Dresden, di Leipzig, di Saxony ini yang mereka punya. Jadi banyak sekali kita bisa melihat ada patung leluhur yang punya telinga 2 dengan anting besar. Ada yang hanya 1. Nah, kalau kita diskusikan ini semuanya tidak habis 1 hari. Baru 1 patung leluhur, bagaimana kehidupan atau apa misteri di balik kehidupan patung leluhur yang ada di sana. Yang sekarang kita tidak punya lagi karena kita punya agama baru. Dan kita kehilangan cerita kehidupan nenek moyang kita. Jadi itu salah satu fungsi bambu yang tadi, bukan sekedar tempat persembahan. Setelah itu tidak ada lagi rohnya kalau mereka memberikan sir lebih nafsu nasonya gerak, lebih nafsu uang. Ya, orang-orang nala telefona nasonya gerak bala nafsu. Waktu ada agama ya, saya dan dia kanan. Ya bagaimana cara melakukan ritual di situ. Itu satu versi. Satu ada yang telinga berapa ditindik telinganya 2, ada yang 1. Kalau laki-laki itu bangsawan. Tapi ada juga yang bukan bangsawan ditindik juga telinga. Ini kan ada 2 nomor telinganya kan ada. Apa itu? Itu kepercayaan juga. Karena lawal so coba hubungan.
Ya itu nanti soalnya kita diskusikan sekarang, nanti kita bisa diskusi keluar apa itu suaminya. Seperti ada dewa pemilik manusia ini, dan manusia itu seibarat babi, bukan babi kalau kita babi kasar. Dia ambil mati-matilah. Ya, jadi ada pemiliknya yang suka-suka. Jadi kita ini seperti ada pemilik yang suka-sukanya mau dilakukan dalam hidup kita, bebas saja. Jadi diibaratkan sobawi niha. Nah, supaya tidak diambil orang, ditindik kakinya, walaupun dia bukan bangsawan. Tadi kan bangsawan sebelah kanan, nah ya ganti artinya, nah ya ganahannya. Jadi itu segelintir yang bisa mengungkapkan misteri kehidupan dan kebudayaan nenek moyang kita. Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang tadi Pak Fauzi Sergi waktu dia di sana, ya. Fauzi bagaimana juga memelihara patung leluhur kita itu, yang mungkin tidak dirawat dengan bagus juga, dan dia datang di sana sambil belajar konservasi itu memelihara, merawat, bagaimana membersihkan barang-barang antik, itu namanya konservasi, atau kalau yang ada lagi restorasi. Nah, itu di Jerman. Ini jenis patung leluhur yang ada di Dresden, di Saksoni, Jerman juga. Dan tentu ceritanya beda-beda. Setiap patung leluhur itu punya cerita masing-masing. Karena itu ibarat pustaka kehidupan seseorang yang dibuat dan tergambarkan pada patung leluhur itu. Karena itu kan gambaran seseorang kan, nenek moyang kita. Bagaimana karakternya, bagaimana keadaannya. Ini kita lihat sekarang di museum kita pun tidak punya yang tombak seperti ini, dan mereka punya hanya dua lumino kan, satu busa yang tidak ada apanya kainnya, dan mereka punya yang seperti artinya yang lebih bagus mereka punya dari kita. Jadi yang asli-asli mereka yang punya. Ini lagi, kalau ini ada replikanya di sini di pavilion pertama di museum Adu Sirah. Tapi yang aslinya mereka yang punya di museum di sana. Ini juga Bapak Ibu kajia atau ajia naju, maka melawang, tapi bahasa senang ajia atau kajia naju. Aduh, Pak Maif ya, adu. Nah, katakanlah ajian adu, ya. Jadi ada patung leluhur yang disusun seperti itu disebut kaji atau ajian. Nah, kita tidak punya itu di Museum Pusaka Nias, dan hanya bisa ada. Yang aslinya begini kita tidak punya. Artinya kalau kita bicara soal aslian yang tua, ya kita tidak punya di Nias ini. Mereka yang punya. Dengan berbagai cerita di balik itu. Jadi kita hilang ceritanya juga, hilang pustaka kehidupan nenek moyang kita. Ini perhiasan yang juga kita tidak punya di sini. Di sana mereka punya. Ini masih ada sama kita. Siapa yang membawa itu? Kenapa bisa sampai kemudian di Jerman? Siapa yang mengumpulkan itu? Ada seorang yang bertugas dulu di Indonesia tahun 1825 sampai 1865, dia bertugas di Indonesia. Itu namanya Walter Serpret. Waktu dia bertugas di Indonesia, dia juga di Batavia, dia di Sumatera Selatan, dia di Sumatera bagian barat. Itu baru sebagian. Yang saya tayangkan di sini ada 200 yang mereka punya, tapi sebagian saja saya tayangkan dari itu yang ada di Saksoni, yang ada di Dresden. Dialah yang mengumpulkan ini. Kita bisa pahami itu mengapa bisa dia dapat barang itu, tapi dia tidak pernah di sini. Tapi dia di Sumatera Barat. Sejak dulu orang-orangnya di Sumatera Barat di Padang banyak. Lalu di Jakarta pasti, di Batavia juga pasti ada hubungan.
Dulu ada penjualan budak yang luar biasa pada abad ke-18. Lalu dikirim orang-orang Nias itu yang dicuri di sini, diculik ke Padang, Sumatera Barat, ke Bengkulu, ke Penang, dan Batavia. Itu orang-orang Nias, ke Penang juga. Lalu mungkin dari orang-orang Nias inilah kemudian ketemu bisa ambil. Itu bisa dia dapat barang-barang ini. Jadi itu yang membawa di sana, baru dia kemudian dibakar pada kerajaan, lalu kerajaan itu kemudian dihibahkan di museum di Saxony, yaitu di Dresden dan Leipzig. Bapak Ibu, itu baru segelintir dari satu wilayah atau dua museum di Saxony, belum lagi di tempat lain. Kalau kita lihat yang sedang proses sekarang, kita mau kembalikan ulangkan yang dari Petersen tadi, itu ada 161 pusaka leluhur yang mau kita kembalikan dalam proses pengurusan. Lalu sebelumnya ini 20 sejak Agustus kita sudah dapat juga, kita upayakan, Pastor Johannes mengupayakan supaya barang-barang atau pusaka leluhur itu yang ada di pusat misi Kapusi, provinsi Kapusi di Jerman itu dikembalikan 129 itu 129 sebenarnya, tapi setelah kita lihat 121 item pusaka leluhur itu, dan itu sudah sebagian besar sampai di sini. Di antaranya Bapak Ibu ada satu patung sebesar ini, patung itu patung leluhur. Waktu Pastor Hans di sana, mereka bilang sama dia, jangan bawa patung itu, jangan bawa, dia di sini saja, kayu, ya sebesar aqua ini lah, kami sudah lihat sebesar aqua ini, kayu. Asal tinggal di sini, kami kasih 10.000 euro. Berapa 10.000 euro itu? Kali 16.000, 160 juta. Patung sekecil begini, patung leluhur 160 juta. Jadi itu penting sekali. Kita mungkin tidak merasa penting, tapi dengan itu mereka memahami itu merupakan pusaka kehidupan dari nenek moyang orang Nias yang perlu mungkin mereka ketahui. Itu makanya mahal. Jadi pastor itu kemudian tidak tinggalkan di sana, bahkan buru-buru bawa ke sini. Tidak mau berlama-lama di sana, tapi sudah di sini sekarang di Museum Pusaka Nias. Nah, di museum yang lain lebih banyak lagi Bapak Ibu. Di museum lain itu Museum Nasional Etnografis Denmark. Saya pernah di museum ini. Itu lebih 1.000, mungkin 2.000. Saya tidak tahu persis, tapi mungkin 2.000. Dari kampung Piliru Raya saja, satu desa, itu hampir 800 koleksi. Hampir 800. Baru satu desa dan satu desa. Belum seluruh koloninya. Jadi itu ribuan di Museum Etnografis Denmark. Lalu juga di Florence di Italia. Di Italia itu ada 184 koleksi. Belum lagi yang terbanyak itu di pusat misi Protestan ya, Vergen di Wuppertal. Itu banyak. Waktu masih dulu yang pimpinan misi itu dari Afrika ya, waktu pernah datang ke sini, kita pernah bicarakan bagaimana itu bisa dikembalikan. Tetapi belum ada tanggapan itu. Itu terbanyak juga. Terbanyak karena dulu misionaris itu jadi itu lebih banyak. Ya, yang lebih banyak dan mereka banyak sekali membawa. Bayangkan hanya seorang, katakanlah Petersen yang tadi 161 koleksi, dan untuk dia itu kembalikan. Bapak Ibu, itu contoh saja. Itu belum lagi sama orang lain, tapi ini sebagian juga kita syukuri sudah berhasil dibujuk orang-orang itu dan dikembalikan. Ini misionaris BNKP Protestan namanya Mr. Horst Krank dari Jerman. Dia sudah mengembalikan itu
Sekarang ada di pavilion pertama dipamerkan itu rebah kulit buaya, rompi dari kulit buaya, dan itu bisa jadi satu-satunya di bumi. Sehingga ada yang menunjuk ini supaya kita kasih sama dia. Dia pernah kasih emas, dia juga kasih emas ini dibakar dengan catatan sebenarnya yang ada dalam hatinya, kalau boleh dikasih saya yang kulit buaya ini. Ya, jadi kita tidak kasih. Nah, ini ada emas yang difatali itu, yang besar itu dari orang itulah yang sangat tertarik dengan rebah buatan dan kulit buaya tadi. Kalau ini emas benaran. Kalau kita bisa bayangkan berapa harganya emas sebesar itu. Nah, jadi kita yang mengatakan biarlah tinggal di sini di Museum Pusaka. Kita rawat, kita pelihara. Belum lagi ada satu juga dari Suster Magdalena Ecker, juga misionaris Protestan. Susternya dulu dia juga sudah mengembalikan dari Jerman. Ini yang Forstram itu yang datang ke sini setelah gempa, dan karena dia sudah tahu bahwa Museum Pusakanya ada, lalu dibujuk aja supaya dia kembalikan apa yang dia ambil dulu dari Pulau Nias. Tadi kulit buaya tadi, dari kulit buaya. Ini juga yang diupayakan oleh yayasan atau Museum Pusakanya kita, diambil juga di berbagai negara, dari Belanda, itu dari Universitas Radboud Nijmegen sudah diambil. Nah, itu patung leluhur yang paling banyak dipublikasi di Eropa, yang paling tinggi dengan topinya seperti itu ya, tinggi sekali, yang di tengah, yang ada di atas. Paling banyak dipublikasi, ditulis itu dan dicetak di Eropa. Ini Petersen, Amanda Petersen, yang dulu banyak melatih orang-orangnya suku berbengkel. Tinggal di sini, orang Jerman. Petersen namanya, Rolf Petersen. Dia kemudian waktu pulang, dia juga membawa barang-barangnya sini. Sebagian barang-barangnya ada guci, ada piring, ada patung leluhur, ada banyak sekali. Dan kita berterima kasih karena dia sebelum meninggal dia sudah pesankan supaya itu dikembalikan ke Museum Pusaka Nias. Untuk ini, karena anak-anaknya dan anaknya menonton ini, kita ucapkan terima kasih juga kepada Ina Meyer dan Pak Anton yang memfasilitasi koleksi ini untuk sampai di sini. Kita tepuk tangan untuk ini semua ya. Ya Pak Anton, Ina Meyer, thank you so much. We are in discussion here. We are in Nias, but also we thank you for donation of the collection of your father. Jadi inilah yang diambil sebagian. Ini yang diambil sebagian, dan itu akan dikembalikan ke kita. Kita sedang mengurus administrasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bea Cukai. Itu pasti akan sampai, tinggal proses saja. Yang dari Provinsi sudah sampai di sini, ini sedang diurus. Biasanya memakan waktu berbulan-bulan, bukan hanya berbulan madu, tapi berbulan-bulan. Itu sebagian dari koleksi. Jadi ini kita berterima kasih sekali. Sebelum dia meninggal, dia sudah titip pesan bulan Agustus yang lalu dia meninggal, dan dia titip pesan supaya itu dikembalikan. Di mana saja banyak itu pusaka leluhur kita. Belanda, Jerman, ya Pastor Yohanes ada di belakang ya. Kami lanjutkan ya. Ada dari Jerman, Denmark, Belgia, Italia, Prancis, dan negara-negara lain. Itu bersebar. Kita lihat ini misalnya topi ini. Kalau kita lihat topi sekarang, topi ada dan sebagainya. Kita tidak, ini Pastor Yohanes ya. Pastor Yohanes yang belum kenal, tadi kita sudah bicarakan. Ya, berupaya supaya ini juga kembali ke sini, barang-barang ini. Setiap cuti ke Eropa biasanya tidak cuti saja, tapi dia berusaha supaya barang-barang itu, pusaka itu kembali ke Pulau Nias.
Kita lihat topi ini misalnya, karena kita tidak punya, orang tidak bisa membuat topi apa itu atau mahkota apa. Itu ada di museum di Denmark. Bahkan kepala di museum di Denmark, bukan di Saxony, bukan di Dresden dan Leipzig, tetapi di Denmark. Banyak sekali. Ada tabela ya, yang peti itu, yang hanya ditahu sebagai peti atau tabela, tapi nama yang lain juga yang lebih rosali. Kita diskusikan setelah ini lah. Rosali itu peti itu. Ada patung yang hanya bentuk kepala yang diambil dari rumah bangsawan dulu. Itu. Waktu saya di sana, saya lihat. Ya, tadi Pak Ahmad Efra di Saxony. Kami lihat, kami lengkapi data, kami coba diskusi dan sebagainya. Nah, itu lagi koleksi sebagian. Dan saya katakan di museum di Denmark, Copenhagen itu ribuan. Dan ini sebagian. Kita tidak melihat lagi pedang seperti itu. Sekarang baju dari Serangnas. Kita lihat dari gaun Serangnas. Yang kita lihat sekarang, lalu jaket dari ini, wah luar biasa jaket itu. Sekarang tidak ada lagi yang membuat jaket seperti itu ya. Lalu ada di pavilion 2 peti mayat berdiri yang tiruan, kita tiru itu. Yang aslinya ada di Denmark yang di bawah. Karena tidak mungkin kita ambil itu yang aslinya. Kita hanya tahu di sini kalau meninggal dikuburkan selesai. Kita tidak tahu keragaman kebudayaan, tradisi menyangkut penguburan. Karena kita tahu begitu saja. Nah, padahal ada peti mayat berdiri begitu. Dan kemudian karena tidak dapat hasilnya, dibuatlah yang replika. Disuruh buat oleh Pastor Johannes, walaupun kemudian ya istilahnya tidak asli. Tapi supaya kita tahu bahwa begitulah tradisi kita di sini. Inilah sebagian patung-patung leluhur, kemudian topi, lalu peti. Apalagi yang kita lihat sekarang yang berbeda. Kalau kita lihat pedang yang ada sekarang, toleng dan garing, yang ada biasanya kan tali kan, gigi, paling dikatakan kuku harimau, gigi buaya dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu bahwa dulu bukan itu fokusnya. Kepercayaan untuk dilindungi oleh leluhur itu, maka mereka kasih patung leluhur. Adu, patung-patung kecil mereka taruh itu di pedang itu, bukan gigi, bukan kuku, bukan yang lain-lain, tapi mereka juga membuat patung-patung leluhur yang kecil dan mengikatkannya pada pedang itu. Dan kita di sini belum tahu, belum ada yang seperti itu. Mereka punya di sana. Ini kumpulan baru satu bait dari itu. Saya lihat di gudang mereka patung leluhur, berbagai patung leluhur dari satu rumah. Mereka ambil dari satu rumah besar, rumah bangsawan di Hili Mondegi Raya, itu di selatan. Bahkan bagian besarnya juga itu ornamen yang disebut kolo-kolo, yang kalau kita di Mataru kan ada di tengah lantai itu, kemudian ada ornamen yang bagus sekali ukirannya, mereka juga sudah ambil. Dan yang lainnya, mohon maaf kepada pastor ini, yang lainnya yang di sana di atas itu tentang Fetua dan Ilmu Baga Udari. Fetua Ilmu dan ini yang ini, ya, dan ini. Saya tanya di museum di sana, ini apa ini? Ya katanya Ilmu. Saya bilang tidak mungkin Ilmu, tapi ya damu-damu, sarana atau alat-alat yang mereka pergunakan untuk pengobatan tradisional. Dipakailah buku, mefona. Jadi juga mereka ambil itu. Bahkan yang ewe, kalau mesti disebut ewe ya, mereka juga bawa dari rumah itu. Dan ukiran yang paling
menarik tentang ekosistem itu di dinding rumah itu mereka juga ada di sana, itu dia yang di bawah. Nah, apa artinya itu Bapak Ibu? Pusaka kita, pustaka kehidupan kita ada di sana. Pustaka kehidupan leluhur kita ada di sana. Di museum di Nusa Koleksi Indonesia, pusaka di bagian itu diantaranya juga Indonesia Nias. Pada tahun 2006 kami datang di sana bersama dengan teman-teman yang ada di foto itu negosiasi supaya dikembalikan. Sudah dikembalikan setelah 10 tahun, negosiasinya lebih 10 tahun, tapi kita tidak diberikan karena itu tinggal di Museum Nasional di Jakarta. Itu Museum Nusantara di Belanda. Jadi direkturnya satu orang, pegawainya juga satu orang. Museum itu jadi tidak terurus di sana, akhirnya dikembalikan di Indonesia, tapi sulit sekali saat itu karena antara pemerintah dan pemerintah Belanda dan Indonesia. Malah lebih cepat kalau ada swasta, karena itu tidak birokrasi, ya agak cepat. Yang lain di Museum Pusaka Leluhur kita juga ada di Prancis, itu di Bragg di Prancis, Museum Bragg. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita sore ini kita undang di sini? Mengapa Yayasan Pusakanya Museum Pusakanya mengundang Bapak Ibu? Tadi sudah saya katakan pada pembukaan, jangan-jangan kami ini dianggap gila. Jangan-jangan cuma kami puas sendiri. Pastor Yohanes berusaha, Yayasan saya berusaha puas. Wah, kami ini hebat. Tetapi kita yang ada di sini paling tidak bukan hanya kami, orang-orang yang ada di sini, itu sesuatu sampah, kan begitu? Tidak ada artinya. Nah, karena itu pada sore hari ini kita mau mendengarkan dan orang-orang yang ada di luar sana, kalau kelak kami juga bernegosiasi, meminta, berusaha, mendekati, mereka itu mengatakan bukan suara pastor, bukan suara Pastor Dion, bukan suara Pastor Yohanes, bukan Ama Kristi, bukan saya, tetapi karena memang suara kita, menurut kita, keinginan kita di Polres ini yang ada di sini dulu kan mewakili, ya, yang ada. Khususnya yang saya lihat ini anak-anak muda. Kita yang memikirkan ini anak-anak muda sengaja kita undang ini lebih banyak. Ya, apakah ini perlu bagi kita? Mengapa pusaka leluhurnya sini bisa sampai ke Jerman dan negara-negara lain? Siapa yang membawanya di sana? Tadi sebagian sudah diceritakan. Mungkin ada cara lain. Ada lagi. Ya, sebagai Wallonia, bagaimana menurut kita itu? Kalau barang-barang sudah ada di sana, sudah sampai di sana aja, tinggal di sana. Atau, oke, kita pulangkan. Untuk apa juga? Ngapain kita pulangkan? Jangan sampai di sini malah tidak ada gunanya kan? Nah, terus perlukah kita memulangkan pusaka leluhur Nias ini? Kalau kita sudah saya katakan, kalau di sini emangnya apa gunanya? Bukan dengan agama kan? Seperti tadi, bicara soal agama sedikit dan kepercayaan, tidak perlu itu. Karena saya agama Katolik, saya agama Kristen, saya Muslim. Itu berhala. Apakah sebatas itu? Apakah sebatas itu kehidupan itu? Nah, lalu pusaka leluhur Nias dimanfaatkan untuk apa di luar negeri? Ini juga isu sensitif. Ini kan pusaka leluhur kita. Kita coba bayangkan, tadi tengkorak tadi kan? Tengkorak nenek moyang kita. Gak siapa saja, jangan ada di antara kita nggak tahu saja. Tapi justru dan ada musuh kan? Kita nggak tahu. Itu isu sensitif. Untuk apa di sini? Apakah kita berpikir ini? Kalau tadi di patung leluhur ini katakan alai brao nosodo ba negara Tanah ada nuri fabidau, karena dulu patung itu bukan sekedar patungan, mati namau uji deu, mati namau uleji so Fadua, kefajani Fadua jatuh mifuna. Jadi itu pertanyaan yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu.
yang saudara-saudara sekalian. Perlu ini biar mereka dengarkan. Ada dari museum di Saxony, dia ikut di Ibu Petra dan teman-teman lain. Ada dari Singapura, juga anaknya Pak Peterson tadi mau dengarkan itu dari bernilai bagi kita itu atau tidak. Ya. Mengapa kebanyakan patung leluhur yang ada yang dibawa di sana? Kan pertanyaan tadi kan bicara kenapa ya? Kita coba dan kenapa itu yang selalu banyak di mereka kumpulkan. Walaupun ada juga, tapi banyak sekali tentang patung leluhur. Mengapa bukan emas? Mereka ambil kumpulan emas dari Polonia. Mengapa? Mengapa justru patung-patung itu? Tadi saya katakan satu patung leluhur yang baru dibawa oleh Pastor Yohanes, yang kalau secara ekonomis itu mengapa mahal sekali? Kan begitu. Di tahun 2004 ya, tahun 2004 itu ada lalu legaho dari Duomo yang dicuri lalu kemudian sampai di New York. Itu 150.000 euro ya, kalau satu dolar saya bukan saya 150 dolar ya. Masa lebih miliaran lah ya harganya. Mengapa bukan emas? Apakah pusakanya itu di sana yang ada di berbagai museum, di berbagai negara, di rumah-rumah orang yang sudah mengumpulkannya, dipresentasikan untuk kepentingan Nias? Apakah dipresentasikan untuk kepentingan Nias atau kepentingan siapa? Ini isu-isu yang mungkin perlu. Kan misalnya di museum ini kan kita buat pameran. Lalu sebenarnya kita mau menceritakan, kita hadirkan, kita narasikan, narasi yang kita sampaikan itu, kita komunikasikan. Itu kepentingan Nias atau kepentingan siapa? Itu juga perlu kita pikir. Jangan-jangan ya, barangnya barang Nias, tapi bukan kepentingan Nias yang dipresentasikan. Bagaimana dengan konten? Konten itu artinya narasi yang disampaikan itu. Narasi, pesan yang disampaikan. Apakah sudah benar atau justru merugikan orang Nias? Misalnya, dia satu patung leluhur tadi kan, yang diceritakan karena minimnya informasi bukan lagi tentang hal-hal yang positif tentang leluhur itu. Kan begitu. Yang kita saja misalnya orang Nias suka mengajukan, kan begitu. Nah, kemudian cita itu menjadi sampai sekarang kemudian dikatakan berikan memulihan sembunyi mana. Nah, itu kan artinya apakah itu merugikan kita atau justru memberikan untung bagi kita, membuat citra Nias menjadi lebih baik, terkenal dan sebagainya. Ada hal yang positif dari narasi itu, dari barang-barang atau pusaka itu yang dipresentasikan di sana. Bagaimana menurut kita? Mari kita diskusikan ini Bapak Ibu. Kita perlu sekali karena itu bukan hanya kami punya, bukan leluhur kami, tetapi leluhur kita, pusaka leluhur kita. Karena itu yang ada pada sore hari ini kita diskusi, tidak usah terlalu kita biar berdengarkan juga. Misalnya seperti tadi yang Pak Peterson, lalu di museum di Saxony, mereka juga dengar. Bagaimana menurut kita, pandangan kita yang ada di sana itu, mau kita bagaimanakan? Demikian pemancing atau materi yang ala kadar saya siapkan supaya kita bisa berdiskusi ini dan mereka bisa dengarkan. Dan ada juga pegangan kami di museum ini sebagai jawaban ketika kami kemudian bernegosiasi atau meminta itu dikembalikan. Jadi semuanya ini menjadi kekuatan bagi kita kalau tidak hanya menurut kami, tetapi menurut kita bersama sebagai Ononina. Demikian, terima kasih, kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Christine. Kami mohon supaya slide-nya tetap saja yang terakhir. Mari kita beri tepuk tangan atau aplaus bagi Bapak Christine.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, masih ada semangat? Masih ada sukacita? Oke, kalau masih ada sukacita, mari kita ingat yel-yel kita tadi, yakni Museum Pusaka Nias maju, unggul, mencerdaskan. Oke, supaya masih tetap lengket apa yang sudah kita dengarkan, bahwa tadi kita mendengarkan perihal pusaka Nias yang ada di luar negeri, terutama secara khusus di Museum Saxony, Jerman, dan juga beberapa disinggung tadi di negara Eropa lainnya. Nah, kini kami ingin mendengarkan tanggapan dari Bapak Ibu saudara-saudari atas apa yang sedang dilakukan oleh museum ini, yakni mau mencoba menghadirkan benda-benda pusaka leluhur kita, dan bagaimana tanggapan kita. Pertanyaan panduan ada 8 poin, namun saya melihat bahwa ada 3 kelompok bisa kita jawab, yang mana dalam seluruh pertanyaan ini kita bagi 3 kelompok. Yang pertama nanti ialah kelompok yang nomor 1 sampai 3, dan kemudian 4 sampai ke 4 sampai ke 5 atau ke 6, kemudian 7 sampai 8. Artinya bahwa satu kelompok itu bisa kita satu kelompok itu kita bisa memberi ide tanggapan kita, apa tanggapan kita, apa jawaban kita dipandu oleh pertanyaan dari narasumber. Kami buka termin pertama sebanyak 3 orang, memberikan tanggapan, memberikan apresiasi, dan juga ide-ide masukan-masukan yang menyangkut dengan pertanyaan ini. Pertanyaan kelompok pertama yakni, mengapa pusaka leluhur Nias bisa sampai ke Jerman dan negara-negara lainnya? Tadi ini mungkin sudah disebutkan kita. Kemudian, bagaimana menurut kita ini sudah berada di luar Nias loh? Bagaimana tanggapan kita dengan itu? Dan pertanyaan selanjutnya, perlukah kita memulangkan pusaka leluhur Nias ini? Silakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih memberikan tanggapan, ide, masukan agar kami pun bisa lega mendengarkan setelah berupaya mencoba memulangkan benda-benda pusaka ini. Terima kasih kepada petugas kami, mohon. Kami minta kepada yang menanggapi terusnya tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan buat kami. Perkenalkan, nama saya Andri Muhammad Sinjol, Ketua DPC PPM Kota Gunung Stori. Terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa hadir di diskusi ini. Dan kami berterima kasih kepada Pak Dirut dan jajaran yang ada. Sebagai bahan diskusi sesuai yang disampaikan Pak Duha tadi di pematerinya tentang pusaka Nias yang ada di luar sana, saya melihat bahwa patung itu, saya pernah dulu waktu kecil dengar itu sama nenek saya, dan dia sering bercerita tentang zaman-zaman dulu, termasuk di daerah Tumori dulu, di Eri Tumori pun ada yang namanya Sio Tuhineri kalau nggak salah. Mudah-mudahan ini bisa dikoreksi nanti dari pimpinan. Dan sampai hari ini saya sering sama orang tua yang ada di Tumori, belum ada yang punya, belum ada yang diwarisi dan sebagainya. Dan kita tidak tahu kemana arah pusaka tersebut. Dan seperti yang disampaikan Pak Dirut tadi, bahwa apa pentingnya buat kita, apa gunanya buat kita, apa manfaatnya buat kita. Saya rasa manfaatnya banyak, memberikan sebuah pembelajaran buat generasi muda. Kalau waktu dah ibe pembelajaran bah tahun musim itu ini hati oleh nalau baru
Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya banyak. Mengingatkan kita dengan sejarah masa lalu, bagaimana orang tua kita dulu nalawan riwayatnya yang ditulisan seorang Pak Pendeta Tuhoni. Dulu saya pernah baca tulisannya sebelum masuk Injil di Kepulauan Nias. Ada orang tua adalah sampai itu dunia apa? Neri zoner, kalau nggak salah itu dikoreksi nanti kalau tidak salah. Dan itu kita butuhkan. Bagaimana agar kita bisa mempunyai jati diri sendiri? Karena pusaka itu adalah jati diri kita orang Nias. Pusaka itu adalah bisa kita katakan warisan leluhur kita untuk kita dan sampai anak cucu kita ke depan. Di mana setiap negara, setiap suku, setiap daerah punya sejarah masing-masing. Seperti yang dikatakan Pak Dirut tadi bahwa biayanya dan sebagainya. Tapi saya punya pemikiran seperti ini. Kalau Jerman mempertahankan pusaka itu untuk tetap di museum di sana, saya rasa tidak eloklah seperti itu. Tetapi alangkah baiknya, karena kita yang punya pusaka itu, alangkah baiknya mereka mengembalikan, bukan dihibahkan, mengembalikan karena kita yang punya. Belum tentu yang pada waktu itu mereka ambil dengan gratis dari orang tua kita ketika sejarahnya orang Nias ini dibawa ke Mentawai ke Sumatera Barat sana menjadi budak pada waktu itu. Sejarahnya juga saya tahu sedikit itu. Dalam pada waktu itu jual beli budak, diculik orang Nias dibawa ke sana dan sebagainya. Dan itu wajib kita ambil. Sikap kami dari Pemuda Peduli Nias sangat mendukung Museum Nias untuk itu. Dan satu hal yang kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Yohanes juga. Kalau tidak ada Pastor Yohanes untuk sejarah Nias ini, mungkin sejarah Nias ini sudah begitu saja tanpa kita ketahui dan kita lihat di museum saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pastor Yohanes dan mengapresiasi setinggi-tingginya dari Pemuda Peduli Nias. Kami mengucapkan terima kasih, tidak ada balasan dari kami untuk diberikan kekuatan terus kepada Bapak dan keluarga dan anak cucu diberkati sampai Tuhan datang kedua kali. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Saya pernah cerita sama teman-teman dulu. Bayangkan ya, kalau Pastor Yohanes tidak punya ide untuk mengumpulkan pusaka-pusaka itu, artefak-artefak itu dari daerah, dia kunjungi, dia dapat, dia kunjungan ke Nias Selatan, dia dapat, dia bawa ke tempat, yaitu di museum ini. Bayangkan kalau dia tidak punya niat ini, saya rasa kita tidak bisa hadir di tempat ini untuk berdiskusi seperti ini. Seperti hilang begitu saja. Nah, makanya saya katakan kami dari Pemuda Peduli Nias, saya masih umur 33 tahun dan kami mengucapkan terima kasih banyak buat Pastor Yohanes. Terima kasih banyak, tidak ada balasan bisa kami berikan untuk melindungi atau untuk mengumpulkan sejarah Oronia di Museum Pusaka Nias. Terkait dengan patung atau telahutu yang disampaikan Pak Tuhan tadi, itu sebenarnya harga diri kita Oronia. Harga diri kalau kita kami dola bakeda sesekawal seki mate moroi ayo. Nah, aja hubungannya ada harga diri kita itu bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkannya. Simanya telah bergegeno itu sebenarnya wajib dan harus ada di Museum Pusaka Nias. Satu-satunya milik Kepulauan Nias. Dan kami mendorong terus kalau ada perwakilan pemerintah dari diskusi, alangkah baiknya pemerintah juga ikut campur tangan untuk Museum Pusaka Nias. Karena kita dari PPN juga pernah ke Museum Pusaka Nias. Kenapa? Karena kita tahu tanpa Museum Pusaka Nias ini kita tidak bisa tahu sejarah. Nah, saya titipkan kepada teman-teman semua, kepada pemerintah Kota Gunung Stoli untuk melirik karena museum ini ada di lingkungan Kota Gunung Stoli dan semoga bisa melirik sedikit memberikan perhatiannya untuk Museum Pusaka Nias. Ini pesan kami untuk pemerintahan kota, sedikit memberikan perhatiannya kepada Museum Pusaka Nias karena inilah satu-satunya
milik atau harta yang kita miliki dari Kepulauan Nias dalam Pusaka Nias. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Uwita Fefu, Yahoo. Yahoo. Baik, terima kasih Pak Jebua, Ketua DPC BPN Gunung Stoling. 3 hal atau 4 hal yang ditekankan oleh saudara kita ini, yakni ada warisan di Tumeri yang belum nampak di mana warisan itu. Barangkali sudah juga terselip di pusaka yang ada di luar negeri itu, masih tanda tanya. Lalu kemudian bahwa menegaskan bahwa pusaka itu mengingatkan masa lalu. Pusaka itu adalah milik kita. Karena itu beliau setuju bila pusaka itu yang berada di luar daerah kita harus ada, kita ambil. Bila perlu dikembalikan, siapa lagi yang mengambilnya. Yang terakhir, pesan dari pemerintah supaya pemerintah menaruh perhatian bagi museum pusaka kita ini. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada yang lain. Dipersilakan 2 orang lain. Bang Romanus dengan yang di belakang. Kepada petugas, Bapak Romanus Setiawan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Romanus Setiawan. Saya sekarang ini membantu Pastor Johannes dalam penaskahan, baik dalam budaya-budaya kita Nias maupun juga dalam hal-hal agama. Kebetulan saya peminat filsafat dan teologi, dan juga dalam bagian karya-karya pengajaran agama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terlebih kepada pemateri tadi Bapak Direktur Museum Pusaka Nias, ada hal yang menarik bagi saya. Memang sudah pernah saya baca juga di buku Pastor Johannes dan di buku Bapak Pendeta Tuhoni yang berjudul Salib dan Adu. Sayang sekali beliau tidak hadir bersama kita pada sore hari ini. Tapi yang satu dari penulis tentang patung di sini yang saya tahu itu Pastor Johannes tentang Hikayat Nabi. Jadi mereka berdua yang sungguh-sungguh mendalami arti itu yang saya tahu. Berkaitan dengan yang disampaikan, rupanya melalui patung ini ada hal baru yang mengingatkan saya kembali. Ini seputar tentang akhir hidup manusia, yakni apakah kita ini bangkit atau bereinkarnasi. Misalnya tadi itu tentang meke-meke. Rupanya leluhur kita di sini juga bukan hanya memikirkan tentang kehidupan menjadi sia-sia, karena di dalam bukunya Pastor Johannes juga ada ide tentang mencari kehidupan di bulan. Nah, itu saya lihat rupanya bukan hanya mencari kehidupan di bulan, rupanya di sini juga ada ide tentang reinkarnasi, walaupun kadarnya tidak sebesar mungkin ajaran di dalam Buddha atau Hindu yang kuat reinkarnasi, yakni kalau mati menjadi entah binatang ini atau binatang itu atau menjadi manusia yang lain. Tetapi tetap esensinya adalah dia itu yang telah mati. Nah, mengenai pertanyaan pertama yang saya lihat di atas itu, mengapa pusaka kita ini bisa sampai ke Jerman atau negara-negara lainnya? Saya melihat dari sumber-sumber yang saya baca, misalnya baik tulisan Schrader misalnya, juga Modigliani, dan ada tulisan-tulisan lain yang saya baca. Tidak hanya unsur pencurian. Saya tidak hanya menyasar ke pencurian, tapi saya yakin ada juga alasan motif ekonomi. Makanya bisa dia sampai ke Jerman. Ini nanti juga berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, kenapa emas? Saya yakin karena di Nias ini dulu kesulitan tentang ekonomi, maka kebanyakan mungkin pusaka-pusaka ini, baik patung-patung tadi atau hal lain itu dijual karena motif ekonomi. Orang butuh duit, orang butuh beras, orang butuh pakaian, maka mereka menjual pusaka-pusaka kita ini dulu. Nah, bagaimana menurut kita berkaitan dengan nomor 3 ini langsung? Apakah dibiarkan saja di sana atau dipulangkan? Menurut saya wajib dipulangkan.
Kenapa wajib? Bisa saja di sana tidak diperhatikan lagi, tidak mereka teliti lagi patung-patung itu. Kalau kembali di Nias bisa menjadi sarana juga penelitian baru. Misalnya dari buku-buku yang sudah ada, dari buku Pater Johannes dengan Pendeta Tuboni misalnya, sudah mereka ulas hal-hal yang mereka sudah capai dalam penelitian. Tapi bisa juga ada hal-hal baru, seperti yang kami tahu sore ini misalnya, ada rupanya unsur reinkarnasi dalam pemahaman orang Nias. Itu saja dari kami yang kami tekankan sangat perlu dipulangkan. Dan mengenai yang dikatakan oleh Bapak Jekuan, ya jangan hanya museum, tapi jangan juga hanya pemerintah. Semua unsur, baik seperti misalnya PTN, GNKI dan berbagai unsur, maunya ada satu semacam pernyataan kita bersama bahwa kalau sudah sampai di Nias itu nanti kita manfaatkan bersama-sama. Bukan hanya juga kalau sudah sampai di sini, ya udah museum aja yang mengurusnya, terlantar bagaimana fungsi itu, ya sudah museum lah. Tapi maunya ada tekad kita bersama. Terima kasih. Yahoo. Baik, terima kasih Bapak Romanus Tolonaikiawa. Dan kali ini kita juga peserta jangan lupa ada snack di depan, boleh sambil dicicipi supaya bisa tidak tegang, rileks saja. Baik, Pak Romanus Kiawa tadi yakni bahwa inkarnasi menurut orang Nias sesudah kematian ternyata masih ada bayang-bayang orang mati itu tinggal bersama dengan keluarganya. Itu terima kasih atas pemikiran atas itu. Dan yang kedua, bahwa kesulitan mengenai pertanyaan pertama, bahwa mengapa bisa sampai ke Jerman atau ke luar daerah, karena orang Nias dulu mengalami kesulitan ekonomi sehingga terjuallah ke orang Nias, ke orang asing. Yang kedua, bahwa kita saat ini orang-orang generasi muda, kita wajib mengatakan harus dipulangkan itu. Jadi saudara kita ini setuju bila pusaka itu dipulangkan. Supaya apa? Supaya orang Nias bisa mengadakan penelitian atasnya. Dan kemudian Bang Romanus menghimbau supaya semua unsur. Baik, untuk selanjutnya kami minta satu peserta dalam termin pertama ini. Oke, silakan perkenalkan nama. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Petrus News.com. Kita mengenai pusaka Nias. Yang pertama, mengapa pusaka leluhur kita di sini bisa sampai ke luar negeri? Ya. Menurut dari sumber yang beberapa saya baca juga, bahwasanya memang ada pengaruh dari yang pertama disampaikan oleh Pak Zebo tadi, ada pengaruh dari sejarah masa lalu, misalnya penculikan atau dan lainnya. Ada juga pengaruh dari mungkin sisi penjajah dulu. Ya, kita jangan melupakan bahwa Nias dulu pernah dijajah oleh negara asing. Ya, tentu mungkin ada pengaruhnya di situ. Ya, maka mungkin penculikan, pengambilan barang-barang pusaka dari masyarakat, kita tidak bisa menutupi akan hal itu. Ya, kita tidak bisa melupakan sejarah dari barang-barang pusaka itu kenapa bisa ada di luar negeri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai Omonia, bagaimana menurut kita? Ya, bagaimana status dari pusaka-pusaka itu di luar negeri? Ya, tentu dari kami pribadi di sini wajib dipulangkan. Kenapa? Karena itu jadi diri kita. Ya, kalau tidak dipulangkan, bagaimana anak cucu kita nanti bisa mengetahui bagaimana leluhur kami dulu? Bagaimana sejarah leluhur kami bisa berada di luar daerah? Bagaimana leluhur kami sampai ke Penang Malaysia misalnya? Bagaimana? Kalau tidak ada bukti fisik dari situ. Kemudian, bagaimana cara kita memulangkan pusaka ini? Ya, ada cara banyak sebenarnya. Bisa melalui jalur diplomasi. Ya, di situ bergunanya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, tentu di situ tugas kita sebagai stakeholder, ya, atau masyarakat umum. Ya, di situ bergunanya pemerintah melalui diplomasi, bekerjasama dengan
musim bersama dengan dubes dari Jerman, dubes dari Prancis, ya, dan lain. Karena mungkin disampaikan oleh Pak Dirut tadi, kalau misalnya swasta bisa saja cepat, tetapi karena ini melalui negeri atau dari negara luar, maka perlu perjalanan panjang untuk bisa memulangkan barang-barang pusaka itu, ya. Dan terakhir, kami tekankan di sini bahwasanya barang pusaka NIS adalah jati diri kita. Kita tidak bisa melupakan akan hal itu. Demikian, terima kasih. Yahoo. Terima kasih Bapak Petrus Jembranteng dari news.com menekankan bahwa mengenai pertanyaan pertama itu, bahwa pusaka NIAS itu ternyata ada juga pengaruhnya dulu. Mengapa sampai ke sana? Karena ada pengaruh penjajahan atau penculikan. Tidak boleh terlepas juga dari situ. Yang kedua, bahwa pertanyaan kedua, yang ini wajib dipulangkan, setuju dipulangkan, supaya generasi kita selanjutnya bisa mengenal siapa leluhur kita sesungguhnya. Yang ketiga, bahwa bagaimana cara kita memulangkan pusaka NIAS itu, yakni dengan bekerja sama dengan pemerintah, baik itu dari pihak museum sendiri dan pemerintah Indonesia, dengan pemerintah-pemerintah yang di mana pusaka kita NIAS itu berada. Itu juga perlu dan menjadi perhatian kita ke depan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Petrus atas usul dan juga tanggapannya. Baik, selanjutnya kami minta kepada narasumber kami untuk menanggapi saudara kita yang mana telah memberikan ide dan masukan hal bagaimana menurut pemateri kami. Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya pada sore hari ini saya tidak mau menanggapi karena saya satu bagian dari hanya satu orang dari orang NIAS. Dan kita semua yang ada di sini adalah semua orang NIAS. Jadi apa menurut kita? Saya tidak mau menanggapi itu. Saya hanya mau membawa kita pada suasana. Kebetulan kita di Museum Pusaka NIAS sudah 28 tahun, kita kumpulkan barang-barang itu, kita juga berusaha. Lalu bagaimana menurut orang yang lain? Jadi kita mau dengarkan. Saya tidak menanggapi itu. Siapa? Silakan, karena biar menjadi masukan juga bagian di sana. Ini kita rekam, kita kasih tahu mereka, bagian lain bisa melihat proses. Jadi kita apa saja, tidak menanggapi setiap, kita bisa mengatakan apa saja. Menurut kita ini, saya tidak menanggapi itu. Karena itu masing-masing orang yang ada di sini. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, katakan apa saja menurut Anda sebagai ya pemilik pusaka ini. Iya, jadi saya jawab, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Baik, sesuai dengan apa yang dikatakan dari kita, bahwa ini adalah waktu kita untuk menyampaikan apa tanggapan kita tentang pusaka NIAS. Karena itu, saya pikir untuk pertanyaan kelompok pertama kita bisa melewatinya, dan kalaupun nanti bisa disinggung kembali boleh, tetapi mohon tidak diulangi lagi. Kalau ada hal yang baru bisa diteruskan. Tetapi untuk kita lanjutkan dengan pertanyaan kelompok kedua, yang mana itu adalah pusaka leluhur NIAS dimanfaatkan untuk apa di luar negeri. Yang kemudian, mengapa kebanyakan patung leluhur atau adusa tua yang mereka ambil bukan yang lain, bukan emas. Nah, begitu. Lalu apakah pusaka NIAS itu, kita sampai pada nomor 6 saja. Ini kita sudah bagi dari kelompoknya, ini kelompok pertama, 2, dan 3. Sekarang pusaka leluhur NIAS itu dimanfaatkan untuk apa rupanya di luar negeri? Barangkali ada informasi dari beberapa kawan-kawan yang mungkin bisa disampaikan ke kita saat ini. Baik, terima kasih kepada Bapak yang kami mohon kepada petugas 3 orang menanggapi. Terima kasih. Untuk sesi kedua, perkenalkan nama kami Wamian. Saya Nanti Dua. Untuk bahan pertanyaan dari sini sedikit menanggapi. Yang pertama terkait dengan pertanyaan pertama, karena dari beberapa pendahulu tadi sudah menyampaikan juga dari pandangan masing-masing.
yang menurut saya adalah adanya kelalaian pemerintah terhadap aset-aset ini sebenarnya, bahwa ini bukan persoalan nias, tapi ini persoalan pusaka. Karena kita tidak terlepas dari bagian republik ini. Apa yang kita miliki adalah bagian dari bangsa ini sebagai entitas terhadap pusaka yang kita miliki tentunya. Tentu ada badan, ada orang-orang yang punya kewenangan terkait dengan pusaka-pusaka yang ada di daerah yang semestinya ini tetap terjaga sebagai sebuah aset yang penting baik bagi kita maupun bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Karena kita melihat bahwa di sini ada kelalaian pemerintah, sudah saya lihat. Kenapa bisa sampai? Kalaupun tadi ada pendapat yang lain bahwa bagaimana pusaka ini bisa berpindah, tentu banyak proses. Bisakah itu secara legal ataupun tidak legal tadinya berpindahan dari pusaka-pusaka ini. Yang kedua, saya rasa bahwa semestinya juga kita sebagai orang Nias berhak atas apa yang sudah menjadi pusaka kita itu sendiri dan kembali ke kita di daerah ini. Kenapa? Itu adalah sebuah bentuk pusaka yang bisa dikatakan bagian dari kearifan lokal, dan kita memahaminya. Kenapa itu kemudian muncul pusaka-pusaka itu bagian dari budaya-budaya kita sejak para leluhur kita. Dan pertanyaan yang selanjutnya tadi, ini udah masuk season kedua atau pertanyaan belum berubah? Karena di season pertama hampir sudah terjawab. Oke, ya. Mengapa kebanyakan patung-patung leluhur Aduza tua ini yang sering banyak mungkin diambil atau dimiliki atau berpindah ke luar dari daerah ini sendiri dibanding emas? Kalau dari kami sendiri mengatakan bahwa bicara pusaka, dia punya nilai tersendiri, Pak. Karena dia tidak berbicara persoalan nominal, tapi ada nilai di sana yang terkandung yang dimana itu tidak dimiliki oleh siapapun dan daerah manapun. Sehingga itu menjadi satu ketertarikan, sehingga kenapa adu-adu jatua ini atau patung-patung atau pusaka budaya ini kemudian menjadi salah satu target bagi para pemburu pusaka sebenarnya. Bahwa mungkin kita hanya melihat bahwa ada perpindahan pusaka-pusaka ini, ternyata di luar sana justru ada pasar di sana. Ada pasar yang memang bagaimana pusaka-pusaka ini dinilai dengan harga-harga yang fenomenal, sehingga muncul antara pasar dan penjualnya. Terlepas dari persoalan fakta yang pertama tadi, bahwa mungkin pada zaman dulu orang Nias dari sisi ekonomi mungkin, atau mungkin dari sisi ketidakpahaman betapa pentingnya pusaka ini sehingga bisa berpindah tangan ke orang lain, karena lebih pada nilai yang terkandung di dalam pusaka itu sendiri. Kalau tidak salah, saya pernah bersama-sama dengan Yayasan Pusaka Nias pada tahun lalu meresmikan beberapa rumah adat yang didukung oleh salah satu lembaga di daerah Gomo, kalau tidak salah. Kalau boleh saya sebutkan, pendiri Aqua. Dan di sana justru masih terdapat beberapa pusaka-pusaka leluhur yang memiliki nilai sangat luar biasa, dan di sana justru punya pemikiran patung sekecil sekitar 3-40 cm itu ketika ditawarkan keluar akan bernilai miliaran. Jadi bukan persoalan ekonomi sebenarnya, tapi di sana mereka melihat ada nilai yang terkandung luar biasa, sehingga orang-orang juga akan memburu ini. Kalaupun mereka mau menjual karena kebutuhan ekonomi, saya rasa seberapa nilainya. Tapi karena memang ada yang paham tentang pusaka-pusaka ini, sehingga memberikan nilai yang fantastis, sehingga ini menjadi bagian dari pusaka-pusaka ini kemudian berpindah tempat. Nah, tentu untuk melihat bagaimana kemudian pusaka-pusaka ini bisa teridentifikasi dengan baik, saya rasa bahwa perlu juga sebenarnya baik itu pemerintah maupun museum, keberadaan pusaka-pusaka yang ribuan jenis itu ada di luar sana. Sebelum beberapa informasi awal itu hilang, semestinya sudah diidentifikasi bahwa jenis-jenis pusaka seperti patung-patung tadi itu berasal dari mana, sumbernya siapa,
Lalu manfaatnya apa? Tadi ada detail-detail yang sudah disampaikan di situ tadi. Bagaimana kemudian patung-patung yang kita lihat yang dulunya bentuknya seperti ini ternyata pemanfaatannya atau cara pandang kita atau leluhur kita dulunya seperti ini. Nah, artinya tidak hanya sebatas persoalan pusaka itu dikembalikan, tetapi setidaknya ada pembelajaran di sana, ada edukasi yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan. Sebenarnya pusaka-pusaka yang sudah berpindah itu apa gunanya? Bagaimana prosesnya itu dimanfaatkan oleh orang-orang leluhur kita dulunya? Sehingga tidak hanya sebatas mengembalikan, tetapi justru ada informasi dan bisa juga, maaf sekali lagi saya melihat bahwa di Museum Pusaka ini lebih mendominasi persoalan Nias Selatan ya. Terlepas bahwa Nias Selatan itu adalah pusat peradaban masyarakat Nias, tetapi perlu kita pahami bahwa ini ada, untuk saat ini kita sudah terbagi dalam 4 kabupaten 1 kota. Tentu ini juga menjadi bagian penting. Jadi kita tidak belajar Nias itu seolah-olah, maaf, karena kita sudah dibagi dalam wilayah, jangan-jangan kita hampir tidak tahu juga bagaimana persoalan Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli dan segala macamnya. Nah, jadi sehingga kenapa saya mengatakan ketika ribuan pusaka-pusaka ini masih ada di luar, justru ini adalah kesempatan dari sumber-sumber awalnya mendapatkan informasi ini pusakanya dari mana dan segala macamnya. Dan yang terakhir, apakah pusaka Nias ini dipresentasikan untuk kepentingannya atau tidak, dan bagaimana konten narasi pesan yang disampaikan sudah benar atau tidak? Nah, ini juga menarik. Kenapa? Orang luar menginginkan pusaka-pusaka ini kemudian mereka ambil, selain daripada persoalan bisnis, tapi di sana ada persoalan penelitian sebenarnya. Jadi bayangkan kita yang punya budaya, kita yang punya pusaka, hasil penelitiannya orang lain yang menikmati. Dan hasil dari penelitian mereka itu tidak akan pernah kembali ke sini. Dan mustahil mereka tidak melakukan penelitian terhadap pusaka-pusaka itu. Mustahil. Penelitian bagi orang asing, referensi bagi beberapa peneliti-peneliti. Pertanyaannya kemudian, apa feedback daripada penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pusaka-pusaka Nias itu? Banyak penelitian yang dilakukan, tapi hasil penelitian itu tidak pernah dikembalikan bagi Nias, apalagi bagi orang Nias. Terlepas dari konten, saya rasa bahwa dia berbicara bisnis, dia tidak akan pernah berbicara bagaimana Nias. Karena yang didapatkannya di sana adalah bagaimana dia meraup sebesarnya keuntungannya, apakah secara pribadi atau secara kelompok dan yang lainnya. Nah, makanya kalau ditanyakan apakah pusaka ini harus kembali ke Nias, harus, karena memang kita pemiliknya. Dan ini adalah warisan yang harus disampaikan dan diteruskan kepada anak cucu kita. Tentu bicara persoalan pusaka ini kepentingannya sudah menyangkut kita yang ada di daerah ini, ya kembali kepada kita semua. Di sini ada pemerintah. Saya rasa bahwa di 5 daerah ini ada dinas yang sedang mengidentifikasi persoalan beberapa pusaka-pusaka ini. Dan ini juga saat ini oleh pemerintah melalui Kemenkumham telah mendapatkan atau memberikan keputusan atau hak cipta terhadap pusaka-pusaka yang ada ini dan diregistrasi kalau tidak salah. Nah, artinya ini dari sebuah bersama. Bagaimana kemudian pusaka-pusaka ini semestinya sudah harus menjadi perhatian tidak saja hanya museum, tetapi pemerintah dan kita semua untuk kepentingan Kepulauan Nias. Jadi itu mungkin dari kami, mungkin ada yang lain nanti. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dari kelompok TV One yang sudah memberikan tanggapan panjang lebar. Saya pikir kita sudah mengikutinya dan dia jelas bagi kita, bahkan hampir seluruhnya tadi sudah terjawab apa yang dipertanyakan oleh narasumber kita. Dan terus jelas balik apa yang telah disampaikan bahwa nilai bahwa kebanyakan para leluhur kita itu mengapa diangkat ke sana karena punya nilai, bukan karena terutama ya masalah ekonomi, tetapi karena pembelinya memilih melihat nilai di dalamnya. Jangan-jangan dulu kita tidak melihat dan mereka yang duluan melihat. Nah,
sekarang kita sudah melihat nilai itu. Bagaimana kita? Tadi dia telah mewakili kita bahwa harus dikembalikan pusaka kita itu. Beberapa tadi juga pesan-pesan untuk kita dan juga beberapa unsur yang dikaitkan demi memulangkan pusaka Nias ini. Saudara-saudara yang terkasih, mengingat waktu sangat singkat, maka kami beri kesempatan satu orang lagi untuk memberikan tanggapan kepada kita. Silakan, Pak Pendeta. Baik, terima kasih kepada narasumber, juga kepada Yayasan Pusaka. Perkenalkan, kami mewakili dari lembaga STP Sudarman. Kami bicara ini langsung Pak Ketua datang memberikan doktor alokasi dulu. Kami bilang tadi kita ada yang pimpinan lembaga di sini, yang lain para mahasiswa juga media. Maka yang pertama mau kami sampaikan, sayang sekali ya acara ini maunya dihadiri sebenarnya pihak-pihak terkait. Pak Tuhan, ketika kami menerima surat ini langsung Pak Ketua bilang kepada saya, kita yang langsung datang. Akhirnya jangan kita alihkan kepada Pak. Ini bentuk apresiasi kami, Pak. Lalu ini misalnya kan pemerintah, kita juga bicara pemerintah mereka tidak happy, tokoh-tokoh ada juga tidak happy. Padahal kan sebenarnya kita membutuhkan mereka. Baik, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Kami mulai dulu dari kami STP. Kalau mengenai budaya, STP itu sekarang justru mendorong para mahasiswa kami untuk menulis tentang budaya. Banyak sekarang tulisan dalam 2 tahun terakhir yang membahas tentang sampai hal-hal yang kecil, Pak, mulai dari misalnya Hanawa Kosumange Mubu Sibaya, Nias Bilabeng misalnya, so pada yang istilahnya nama Pak Ketua Pangerai Holder, pada family guru, karena itu masalah. Kemudian ada Femana Kedongi, semua kan itu sampai pakaian juga, karena dan subjek itu pastoral juga, karena sekedar info Pak Ketua kami dia sebenarnya dia juga supervisor pastoral CPA. Nah, ini dari Filipina juga Pak Bion, ini Pastor Bionnya. Dan kami bicara tentang kemudian ada kuliah kami teologi kontekstual yang langsung ditangani oleh 3, yaitu Dr. Tuboni, Dr. Tuboni yang lulus dari Filipina dan ini juga Pak alokasi. Kami juga punya Pak dalam budaya Nias, jadi kami akan melihat dari situ. Mengapa? Karena memang ada kecenderungan sekarang ini kita mulai melupakan budaya kita. Juga bahasanya, ada kuliah bahasanya, Bahkan bahasanya itu ada 2, bahasanya teologi dan bahasanya sehari-hari. Dia bahasanya sehari-hari. Jadi yang pertama, yang pertama ingin kami bagikan, ini kan pengalaman kami. Maka kami memberikan masukan-masukan ini kepada Pak. Yang pertama adalah kita dulu harus melihat, ini tadi ada pertanyaan yang pertama Pak ya. Bisa dibalikkan dulu apa yang slide-nya ya. Karena kami mulai dari sisi yang lain. Mengapa pusaka leluhurnya sampai ke Jerman? Karena memang itu berkaitan dengan pertama sekali kondisi sosial masyarakat Nias pada saat itu.
yang sangat rendah. Dan mereka tidak peduli dengan patung-patung itu. Maaf ya, baginda tuh ada anak ya, boboa misalnya. Mungkin ada di rumah kita boboa. Ya, tak boboa tanah atau boboa ya kan? Setelah datang rice cooker, kan tidak berguna sama kita buang. Lalu datang misionaris, ini bernilai tinggi dah, wah sisa. Datang Pastor Johannes Samarla ketika lalu ke rumah sakit rumah sakit Satua. Lalu menggunakan niha. Tuhan Pastor juga tolong hal ke seng-sengnya. Lalu hal ke Pastor hal ke menggunakan. Itu sebenarnya ya, jadi artinya memang orangnya sebenarnya memang itu yang pertama dari segi pendidikan, memang mereka tidak membutuhkan itu. Jadi ada misionaris dan ya silang. Kita kan harus melihat dari sana ya, artinya namanya adalah titik pijakanku ya dan apa? Titik pijakanku adalah saya hidup di zaman misionaris. Nah, artinya itu yang pertama. Yang kedua, yang misionaris dia membawa karena mereka meneliti. Sementara pendidikan orangnya saya sempat dianggap. Waktu itu, lelai mau masuk, lelai dan nanura. Dening saja memaksa mereka sekolah dengan memberikan bago. Lo mas, ada yang mana yang misionaris, nama oh yang kemai pak Jerman ini. Tuh hari peneliti datang. Ya dong hal kemuin dalam menggunakan itu. Jadi artinya itu dulu ya, dia tentu jawaban kan pasti mereka membawa sama. Ini kan oleh-oleh, hadiah, souvenir, sama juga dengan kita. Ya, tamu-tamu kami dari luar negeri, misalnya masuk ke STT Pastor Tion, kami memberikan hadiah ini kalabubu. Iya kan? So hadiah. Jadi naik kalau benar soba Afrika sisa kalabubu, ya jangan kita katakan bahwa dia sudah ada penculikan atau apa. Mungkin itu hadiah tadi kan hadiah. Bila salawa mau dari ratu itu bisa jadi masukan gitu ya. Jadi saya melihat dari positifnya Pak. Jadi saya tidak mau menuduh apa namanya itu yang barang-barang itu termasuk Pastor Johannes itu yang klannya itu. Artinya karena ada istilah tadi menjajah ya, jadi kita melihat dari sisi yang positif. Lalu yang kedua, ada tadi yang bagaimana, kenapa lebih senang kaya apa patung-patung itu? Saya pernah di Medical Institute di Switzerland, di tempat itu ada patung juga leluhur dari Afrika. Lalu justru kami ramai-ramai berfoto dan orang Afrika teman saya bilang, ini patung leluhur kami loh. Apa mereka marah? Tidak, justru bangga. Oh ini ada di negara yang lain. Itu ada di negara yang lain gitu. Nah, jadi artinya itu lebih penting bagi mereka. Mengapa? Karena itu mereka tahu bahwa ini identitas orang-orang sana dan kami mau mempertahankan identitas itu. Mempertahankan identitas itu. Nanti akan saya lihat dari segi yang lainnya. Jadi mempertahankan identitas itu. Kalau emas, lebihlah mungkin Pak Pastor yang lebih meneliti, lebih mendalam. Lebihlah apakah lebih bagus kadar emasnya sana dibandingkan dengan Eropa. Menurut saya, kalau emas ini yang lebih bagus, berlama badannya misalnya pada daerah baru, lelah. Harganya rendah. Jadi dia melihat sisi yang lain, karena anak-anak kan bisa nanti rusak, bisa nanti kadarnya berkurang. Nah sementara ini artefak-artefak ini kan ini sangat penting sampai ratusan tahun. Apalagi ini kayu yang luar biasa. Di Eropa sana tidak ada kayu yang seperti ini. Ini hebat. Ini kan bagian penelitian. Orangnya sebenarnya ada peduli dengan itu. So ada yang mau tanya lagi ke Geudana berapa guna. Nah ke mau dana Pak Dion. Laku, tapi justru di museum ini laku. Apa yang mau saya katakan? Kalau kita mau mempertahankan ini, maka kita ubah pola pikir mindset. Kalau kita mau mencintai budaya kita mulai dengan diri kita sendiri. Sedih juga melihat rumah-rumah. Ini bagaimana contoh? Saya melihat rumah-rumah adat-adat itu kan yang sudah direhab oleh ini. So salah satu lah di kota Musuh. Mereka ngomong,
Lebih terbaik kita bangun hawa. Lawa besar dana adalah rumah adat. Anehnya juga orang yang keluarga yang ada di sekitar tidak peduli juga dengan kayak bedana ya pemuda, masih kita kerjasama kita. Turun ke anggota PPN, ini tetap bersih. Minta tapel dan memoda, minta tarusi dan mau nggak kita jaga di sini dia supaya itu contoh-contoh kecil ya, itu hal-hal yang sederhana. Nah, ada banyak di sini ya, termasuk. Nah, bagaimana juga ada hubungan dengan pemerintah. Banyak di Nias ini sebenarnya benda-benda pusaka. Padrita Bapak Bagomo datang waktu itu ada balik batu lubang dan salah. Saya punya bukunya itu. Bapakku pendeta mau, aja iternya pesawat, iter helikopter. Dan luar biasa itu. Yang ngomongin itu paduha masih domoi kalau itu juga bakalan. Yang bisa kita tetap perkenal ke dunia internasional budaya kita. Lalamannya lebar. Iya kan? Jadi kalau ada juga pemerintah di sini, ya biar mereka bekerja sama, dibangunlah jalan. Contoh ya dana, contoh yang apa kena berenang. Ini kalau berenang, kamu yang akan first adalah hubungan bapak mama. Ada harus ini ada mobilnya gardan. Dua kan double gardan. Menjadi daerah pelayanan ada mana-mana yang sesuai. Ya itu rumah itu batu dulu. Itu pada dulu. Itu kalau kita bicara tentang leluhur ya, berenang ya kita mau gelala menang laut dan yang kan tidak ada justru yang diamankan pertulian dan segala macam lah kira-kira sekarang. Nah jadi kenapa kita tidak melihat juga yang ada di sana? Bagaimana menurut kita? Nah menurut Bapak, sepanjang kita tidak bisa mempertahankan yang lebih baik di sana saja. Lalu negara daripada dan yang tahu hebat anak, kembali masalah ke dan luar-luar. Ya lebih baik di sana. Ya mungkin penting juga ini Pak Duha karena dia sering di sana, ya silakanlah diteliti di sana. Tapi kalau ada komitmen bersama, mari kita kembalikan. Dan yang kedua, tentukan di mana tempat. Pasti nggak ada tempatnya kan? Maka tentu yang representatif itu adalah Museum Pusaka Nias. Pertanyaan lagi di sini, apakah Yayasan Pusaka Nias sanggupkah membiayai itu semua? Lumilah Pastor Kion nanti nanya hamang atau ya Pak dulu Pastor dalam nama Yesus bukan daripada raga Yesus ya tapi ya itu siapa yang punya uang, siapa yang punya link di situ, siapa yang punya kekuasaan? Yang pertama pemerintah kan itu. Mau kan mereka mendukung, lalu bagaimana masyarakat? Mau nggak kita mendukung itu semua? Jadi semua stakeholder itu, termasuk juga media. Media dia tidak punya uang untuk itu, tapi mungkin dengan promosi kemana-mana dia memberitakan berita-berita itu, nanti bisa membantu atau mengetuk hati yang mengambil kebijakan untuk itu. Jadi, yang Pak, nanti sebenarnya mengalami komitmen bersama. Ya, artinya kita berkomitmen untuk mengembalikan ini, tetapi tentu harus ada juga persiapan, termasuk ke Peterson kan? Ke Peterson. Nah ini kan membutuhkan biaya juga. Ini lobby bagaimana masuk di bea cukai. Ya karena salah-salah dianggap ini barang ilegal. Dianggap lagi kita nanti yang mencuri juga kan? Nah ini kan penting juga dan pasti masih banyak lah. Ke Pak Oni mana uangnya Pak, bantulah Pak. Dikopilah semua buku-buku di UIM di sana itu di pertama awal di sini. Ya, bagi orang tua normal terus kopi, ini terbatas. Ya, terbatas. Nah, ini kita bersyukur yang benar ya Pastor Yohanes sudah sungguh luar biasa. Ya, sudah sungguh luar biasa mengumpulkan semua dokumen-dokumen kita. Jadi kita mulai dengan dari diri kita sendiri. Ada yang kita satu dan nextnya Pak. Apa yang naik promo bermedia serta mengkhotbah. Oh iya, mengapa sudah ya Pak ya? Artinya bagaimana Pusaka Nias? Nah, sampai sekarang kan Pusaka Nias ini pasti ini adalah representasi seluruh orang Nias juga. Kita susun awal dulu, kalau mau lihat Nias budaya Nias masa lalu ya silakan datang ke Museum
di SPT kami sudah ada rencana kemarin itu tahun 2015 BNKP mau membangun sebenarnya museum 2015 ketika 150 tahun berita itu, tapi gagal komunal, gagal, jadi belum bisa dilaksanakan. Ada momennya mau udara. Kalau nggak salah Pak Oni kan kasih buku Injil Lukas yang di apa itu, yang di sana kasih. Ya itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan kami mohon maaf pada Duha dan juga Pak Dion, karena kami sebenarnya punya pelayanan setelah ini Pak, katanya sampai jam 4. Jadi nanti kami tidak bisa mengikuti acara sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Cukuplah dibuang di laut aja. Terima kasih Pak Pendeta. Kami sedikit disegarkan menjadi lebih tenang dengan tanggapan dan juga beberapa usul-usul dari Bapak Pendeta. Dan juga tadi terdapat ada catatan yang mirip dengan catatan yang disampaikan oleh media tujuan. Beberapa catatan itu mungkin kita akan lebih bagusnya kita dengarkan Bapak Direktur atau pemateri kita untuk menyampaikan hal tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih tanggapannya walaupun tidak semua, tetapi karena di akhir ditutup oleh Pak Pendeta yang notabene bukan saja Pak Pendeta itu dari perguruan tinggi yang juga Pak dosen, maka saya pikir itu sangat mencerahkan kita. Tak kalah juga dari teman-teman yang lain tadi yang sudah memberikan pandangan, saya sengaja mengatakan saya tidak mau berbicara menanggapi, karena saya belajar museum di Amerika, dia mengatakan setiap pencipta dan pemilik budaya itu berhak dan wajib berbicara tentang kebudayaan. Pencipta dan pemilik kebudayaan itu yang wajib dan berhak berbicara tentang kebudayaan, tapi bukan milik saya saja, tak? Kita semua. Dan karena itu kita coba berbicara sore ini soal itu. Terserah apakah kita semua sudah berbicara, itu urusan kita masing-masing. Tapi kita yang punya kebudayaan itu seharusnya kita yang berbicara. Satu lagi tadi yang masih menggelitik saya, semua usul kita kembalikan, kita pulangkan. Kita tahu tantangannya, kan begitu. Oke, kita tahu manfaatnya. Kalau dari sana kita juga sudah tahu. Oh, kalau di sana saja bilang benar juga itu. Tapi kalau di sana saja dia, kalau kemudian di sana, misalnya di Museum Saxony, pertanyaannya, apakah cukup tinggal saja di sana, nggak ada kemudian hubungan kita apa yang kita lakukan yang lain? Misalnya ada yang mungkin saya kurang pemikiran, kurang pintar soal ini. Misalnya waktu saya lihat di Denmark, saya baca narasi mereka, itu nggak pas. Ini katanya dulu dijual begitu saja barang itu. Tapi saya melihat sisi yang lain, seperti kita juga kan melihat ini pasti ada politik yang lain. Dia dipaksa orang itu yang karena dia sudah bisu, dia sudah seperti pikun yang punya barang itu. Nah, lalu ada cerita yang lain, dia tidak langsung yang membeli itu ke pemilik itu dengan orang lain. Jadi saya pikir ada sesuatu. Itu dugaan saya, tidak menjadi masalah memang. Tapi sebagai orangnya saya harus melihat cerita di balik itu kan. Cerita di balik itu menurut saya usaha yang penting. Apakah cukup kemudian kita biarkan saja? Bagaimana dengan konten misalnya mereka sampaikan di sana? Narasinya apakah cukup seperti tadi patung Afrika dengan bangga hadir sana, ya kita bangga, tetapi apakah yang dikomunikasikan, apakah narasi yang dikomunikasikan tentang barang itu memberikan sesuatu dampak positif bagi kita, atau justru narasi atau kontennya malah tidak mengungkap cerita yang membuat citra kita baik atau sejarah yang kemudian menjadi Nias itu dikenal. Itu yang masih juga menggelitik saya. Saya tidak tahu adakah yang bisa berpikir soal apa yang saya lakukan. Saya pernah diskusi dengan temanku di belakang itu, Kamal Detra. Bagaimana cara kita misalnya barang-barang di luar negeri itu? Kita sudah tahu kan? Mungkin mereka pameran, seperti di Branding tadi kan, di Denmark juga di beberapa museum mereka pameran. Tapi ketika
di pameran itu kan ada pemandu. Kan ada pemandunya itu. Ada label, ada pemandu, ada alat-alat untuk mengkomunikasikan. Tapi coba, kalau yang dikomunikasikan yang diceritakan, jangankan orang lain, kita saja orang Nias, apa ceritanya? Lalu dia cerita sama-sama, gini. Yang ditangkap, ya kita narasi yang sesungguhnya tentang barang itu. Kan gitu, jadi kan barang itu hanya media dia untuk mengkomunikasikan segala sesuatu. Hanya media. Jadi orang yang kemudian mengkomunikasikan ini, yang menjadi pertanyaan saya katakan, saya teringat di Amerika hari itu, kemudian ada isu setiap itu di Washington, kemudian di Bank Museum Nasional yang besar, yang harus menjadi direktur, dan sekarang memang saya bilang pemandu yang apa itu adalah orang-orang pemilik kebudayaan itu. Misalnya, itu kebijakan di satu misalnya. Jadi orang lain tidak dikasih kesempatan. Kenapa? Diutamakan orang-orang, misalnya di pameran itu bicara tentang kebudayaan itu adalah orang pemilik kebudayaan itu. Karena kalau salah katanya, kalau salah kan pemilik kebudayaan itu sendiri. Tapi coba kalau orang lain yang salah, ya kita bicara kebudayaan orang Jawa, kita menceritakan, orang itu bisa tersinggung. Kedua, kita sedang merekonstruksi kebudayaan baru, kebudayaan Jawa yang baru, kan? Begitu juga Nias. Mereka sedang merekonstruksi kebudayaan kita. Nah, ini hal-hal ini menurut saya perlu kita juga pikirkan. Apa adakah roadmap atau pemikiran yang lain itu? Biarlah itu menjadi pergumulan kita bersama. Bagi saya sendiri itu menjadi tantangan. Ya, apakah kita perlu juga melakukan seperti itu? Jadi usul-usul Bapak Ibu saudara sekalian itu sangat menarik. Ya, yang real tadi dikatakan oleh Pak Pendeta mengatakan, ya apakah sangguplah YPN? Kami tidak sanggup. Museum Pusaka Nias ini pengalaman saya di sini sampai detik ini 28 tahun lebih. Ya, lebih 30 tahun. Itu bukan uang YPN-nya, tapi semua dukungan masyarakat. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan kita semua. Termasuk hadir saja sudah dukungan itu. Kita sudah undang itu semua. Jadi yang hadir artinya sudah memberikan dukungan. Terima kasih banyak untuk itu. Dan pada saat-saat kami lagi kesulitan, apalagi misalnya PPN, saya ingat hal itu. Organisasi yang pertama yang kita hubungi dan komunikasi, dan kita membuat kemudian kegiatan supaya museum kita bisa hidup. Demikian juga yang lain-lain, kelompok yang lain. Ada Balai Drono di Tegudalam bikin konser beberapa kali untuk mendukung Museum Pusaka Nias. Kita menanti kelompok-kelompok lain. Belum terlambat. Setuju kan? Nanti pikiran bisa mengatakan ada itu nanti bisa ada dana kemanusiaan Museum Pusaka Nias, ya kan? Ya, kompas ini juga begitu, ini juga begitu. Demikian yang lain. Jadi semua ada gilirannya. Kita bikin doa. Kalau itu kekuatan kita kemudian adalah doa. Nah, doa. Dan kalau saja yang hadir di sini sengaja juga dibanyakan kelompok muda Pak Pendeta. Kenapa? Karena kita harapkan mereka ini menjadi komunikator kemudian kita apa yang terjadi di sini dan apa yang terjadi. Karena mereka yang paling banyak. Dan kalau datang aja di sini, mengajak orang datang ke sini bayar 5.000, itu bukan uang masuk sekali lagi. Tetapi tanda dukungan Anda untuk mendukung Museum Pusaka Nias kalau sudah datang dan tidak buang sampah sembarangan. Demikian, terima kasih Bapak. Sekali lagi kita teriakan di Museum Pusaka Nias. Museum Pusaka Nias maju untuk mencerdaskan. Demikian kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Direktur Christine, dan mohon maaf, kami mohon maaf kepada seluruh peserta. Mungkin barangkali ingin menyampaikan ide gagasan dalam diskusi kita ini, tapi tidak karena keterbatasan waktu, mungkin ada next time atau lain waktu kita akan bisa melanjutkan momen seperti ini. Dan saya mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada penyampaian kami, cara kami
ataupun ya sapaan kami yang tidak berkenan, dan kami mohon dimaklumi dan disimpan di dalam hati, tetapi biarlah tinggal di Baresole Manado. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada narasumber, ketua yayasan, pengawas dan moderator. Mengingat baik, kami lanjutkan aja Bapak Ibu ya. Ini urusan pribadi juga ini. Mengingat karena ada kegiatan selanjutnya, nanti 5:30 ini ada kegiatan kami lagi, dan kami ucapkan kepada Ibu semua karena sudah memenuhi kami untuk menghadiri diskusi ini, dan mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini menjadi motivasi bagi pengurus Yayasan Pusaka Nias dan sekaligus kepada karyawan-karyawati di Museum Pusaka Nias. Terakhir kami sampaikan satu amaigola satu lamane buat raya-raya, buat sema-sema, pemakita, pemakai, pengibadah tali pusat. Kenapa ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua? Tentu tanpa kehadiran Bapak Ibu semua, tentu Museum Pusaka Nias tidak seperti sekarang. Oleh karena itu, dukungan Bapak Ibu semua sudah merupakan batu loncatan bagi perkembangan museum ini ke depan. Yang terakhir Bapak Ibu, jika ada kekurangan kami untuk penyambutan selama diskusi ini, mewakili tim kerja mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu semua. Semoga apa yang telah kita diskusikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan terakhir sekali, bila nanti Bapak Ibu semua pulang dari tempat ini, mohon mampir di meja registrasi tadi. Demikian saja diskusi kita pada sore hari ini. Kami ucapkan Yahoo! Pusaka Nias maju, unggul, mencerdaskan. Ya, sebelum ke meja registrasi, saya lupa. Alangkah baiknya kita mau foto bersama sebagai kenang-kenangan buat Museum Pusaka Nias. Terima. Dari kita. Yang berpeserta nih ada. Hei, ini yang peserta.
Nanti terakhir video ya.